mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil menyelamatkan kakeknya yang berada di dalam makam selama 7 hari. Dan kemudian, kedua remaja itu tanpa mempedulikan apapun lagi, memacu kudanya menuju sungai Cipunagara, di mana Nenek Jampi bertempat tinggal. Untung saja kakak mengingatnya. Ya, aku hampir saja melupakannya, Kak. Hea! Kita harus berhenti, Kak. Beristirahat beberapa saat. Kuda kita bukan dari jenis kuda yang baik. Kenapa kita berhenti di sini, Adik Purbaya? Kita dapat menuju ke sana. Lihatlah itu. Agaknya di sana ada sebuah desa. Kita bisa beristirahat sambil merawat kakek lebih baik lagi. Ya, kita ke sana. Kukira kuda kita masih sanggup berjalan ke sana. Hea! Sampurasun! Apakah kita tidak terlalu mengganggu mereka, Adik Purbaya? Malam sudah demikian larutnya. Tidak apa, Kak. Kita harus mencarikan tempat pemondokan yang baik untuk kakek. Kakek tentu membutuhkan air hangat, bubur hangat, dan tempat yang terlindung dari angin dan hujan. Siapakah kalian ini? Mengapakah? Oh, kalian membawa orang sakit. Ya, Paman. Bolehkah saya menumpang beristirahat malam ini? Oh, tentu saja. Mari silakan masuk. Siapakah itu? Orang tua kalian kah? Ataukah itu kakek kalian? Benar, dia adalah kakek saya. Ya. Di situ kau boleh letakkan kakekmu. Aku tidak mempunyai tempat yang lebih baik. Tapi mengapakah kakekmu memakai pakaian aneh seperti itu? Jubah yang dikenakannya hampir tidak berbeda dengan pakaian... Maafkan aku. Iya, rumah kami diserang oleh kelompok orang jahat. Pakaian kakek kami hancur dan kotor di sana-sini. Kami hanya melihat kain ini saja yang ada, yang jauh lebih baik daripada pakaian kakek yang telah menjadi hancur. Karena itu kami menggantinya dengan kain seperti ini. Ya. Apalagi yang dapat saya bantu untuk kalian? Jika Paman masih memiliki sejumput beras, biarlah saya akan menanaknya hingga menjadi bubur. Dan saya juga memerlukan air hangat. Biarlah, ku siapkan sebentar. Tunggulah dulu di sini. Biarlah, Paman. Saya yang akan menyiapkan untuk keperluan kakek saya. Paman boleh beristirahat dan tidur kembali. Biarlah aku yang memasaknya. Kak Cempaka, berikanlah uang ini untuknya. Aku akan mengobati kakek beberapa saat. Raden Purbaya kembali menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh kakeknya yang kelihatan sangat lemah dan tidak mempunyai lagi kekuatan untuk menggerakkan anggota tubuh maupun berbicara. Sementara itu laki-laki pemilik pondokan itu ternganga keheranan melihat sekeping uang emas. Apakah Nona berikan untuk saya? Bukankah ini uang emas? Iya, itu untuk Paman. Di situkah letak dapurnya, Paman? Iya, mari saya antarkan. Itu lemarinya dan di dalamnya Nona dapat menemukan beras dan makanan kering. Tapi hanya ikan yang telah saya keringkan.
Terima kasih, Paman. Paman boleh melanjutkan kembali istirahat Paman. Saya bisa menyiapkan sendiri. Baiklah, jika Nona mempunyai keperluan yang dapat saya bantu, ketuk saja pintu bilik saya itu. Ini adik Purbaya, air hangat untuk kakek. Aku akan membesarkan api perapian di dapur agar bubur itu bisa cepat masak. Aku akan menyuapi sedikit air ini ke mulut kakek. Kek, minumlah air hangat ini. Minumlah, Kek. Kek, apakah kau bisa mendengar kata-kataku? Kek, ini aku, Purbaya. Muslihat. Muslihat. Apa maksud kakek? Apakah kakek dapat mendengar aku? Bagaimana adik Purbaya? Kakek bicara apa? Entahlah. Kakek mengatakan muslihat. Apakah maksudnya? Muslihat. Sudahlah adik Purbaya, jangan memaksakan kakek untuk bicara. Keadaannya masih belum memungkinkan. Ya. Lihatlah itu. Pandangannya kelihatan tanpa isi maupun kekuatan. Pandangannya demikian kosong. Untung saja kau bertindak cepat adik Purbaya. Jika tidak, entahlah apa yang akan terjadi dengan kakek. Ya, jika kita terlambat beberapa saat lagi, tentu kakek akan mati tidak berdaya dalam peti itu. Kita menggali kuburan itu bertepatan dengan tibanya kesadaran kakek dari aji mati surinya. Hari ke-7. Saat itu aku tiba-tiba saja teringat dengan peristiwa di Bukit Batu Larang. Aku melihat kau menewaskan kakek dengan senjata beracun. Dan kemudian aku menyaksikan paman-paman dari Ningsewu menguburkannya. Dan kemudian aku menemukan kakek hidup kembali. Ya, saat itu kakek tewas dalam keadaan luka yang tidak terlalu parah. Tidak sebagaimana hari ini. Telah 2 kali kakek mempergunakan aji mati surinya. Pertama kali saat kakek mencoba memperdaya orang-orang yang hendak mengejarnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, kakek ditemukan mati oleh Eyang Wanayasa dan muridnya, kemudian dikuburkannya. Akan tetapi, saat itu kakek menerapkan aji tersebut dalam keadaan sehat dan dikuburkan dalam keadaan sehat. Dan 7 hari kemudian, manakala ia tersadar dalam lubang yang telah padat tertutup, ia masih sanggup untuk membongkar hancur dengan kekuatannya. Tidak seperti kali ini. Pembunuh tersebut telah menyadari akan kemampuan kakek. Karena itu, ia menghancurkan seluruh tulang-tulang dan bagian dalam tubuh kakek dengan kekuatan saktinya. Kasihan sekali kakek. Apakah mungkin kakek akan dapat bertahan hingga kita sampai di rumah nenek Jampi? Entahlah, Kak. Mudah-mudahan Dewata Agung akan memberikan keselamatan dan umur panjang pada kakek. Aku akan memberikan bubur encer ini padanya. Kau beristirahatlah adik Purbaya. Baiklah, aku akan mencoba memejamkan mataku sesaat. Setelah menuangkan sedikit demi sedikit bubur encer ke mulut kakeknya, Cempaka menyandarkan tubuhnya ke balai-balai kecil tidak jauh dari kepala kakeknya. Sementara itu malam yang semakin jauh merayap, mulai mendekati pagi hari, dan pada saat itu udara dingin semakin mencekam kesadaran Cempaka yang teramat lelah. Setelah semalam-malaman mengalami ketegangan tanpa dapat ditahan lagi, ia pun tertidur pulas. Kedua anak muda itu telah pulas tertidur. Aku akan menggeledah tubuh anak laki-laki itu. Ya, pastilah di dalam kantongnya berisi banyak uang emas, seperti yang tadi diberikan padaku. Mudah-mudahan anak itu tidak terbangun. Jika sampai ia terbangun, aku terpaksa akan melakukan kekerasan. Akan kupukul kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Aku segera tinggal
meninggalkan desa ini setelah kudapatkan uang yang berlimpah dari tubuh anak itu. Perlahan-lahan laki-laki yang ternyata adalah pemilik pondok itu mendekati Raden Purbaya dan kemudian menggerayangi kantung anak muda yang tengah tertidur pulas itu. Awas, Purbaya! Lepaskan tanganku ini. Ada apa, Purbaya? Adik Purbaya, lihat kakek. Berbaringlah dahulu. Keadaan kakek belum memungkinkan untuk bangkit. Berbaringlah. Di mana aku ini, Purbaya? Dan siapa laki-laki itu? Aku melihatnya hendak berbuat jahat padamu. Tidak, Kek. Kukira dia hanya bermaksud mengerayangi kantungku saja. Bagaimana keadaan kakek? Tubuhku serasa lemas dan tak bertenaga lagi. Tulangku. Ada apa, Kek? Ada apa dengan kakek sebenarnya? Mengapa kakek bisa jadi seperti ini? Kepala. Rasanya bilik ini melayang dan putar-putar. Sudahlah, kakek beristirahatlah dahulu. Nanti kakek dapat bercerita. Beristirahatlah. Jangan paksakan diri kakek. Iya. Tubuhku serasa melayang. Lihatlah itu, Kak. Nafasnya perlahan menjadi halus kembali. Kakek sudah tertidur. Apakah yang telah dikerjakan pemilik rumah ini, Adik Purbaya? Apakah orang itu bermaksud tidak baik pada kita? Tidak, Kak. Agaknya justru karena dia, kakek dapat berbicara dengan kita. Ketegangan menyaksikan orang ini hendak berbuat sesuatu kejahatan dilihat oleh kakek. Syaraf-syarafnya saat itu seakan-akan dihentak paksakan. Hari telah pagi. Bagaimana, Kak? Kita lanjutkan perjalanan sekarang? Kukira lebih cepat kita sampai lebih baik. Ayolah. Bagaimana dengan orang itu? Biarlah, Kak. Dia akan menjadi sadar kembali nanti saat hari menjadi terang. Setelah bersiap-siap seperlunya, keduanya segera meninggalkan gubuk kecil di mana mereka beristirahat. Sementara itu di gubuk kecil itu, tubuhku kini dapat kugerakkan kembali. Apa ini? Uang emas lagi. Bagaimana bisa uangku menjadi 3 buah? Pastilah anak itu yang telah memberikannya padaku. Siapakah dia? Sungguh bijak sekali hatinya. Aneh. Ia membalas perbuatanku yang buruk dengan memberikan uang emas ini. Dewatakah yang telah menyamar dan hendak menolongku? Maafkan aku, Dewata. Aku bersumpah untuk membagi-bagikan uang ini sebagian yang telah kumiliki pada tetangga-tetanggaku yang kekurangan seperti diriku ini. Kau menyelipkan beberapa uang emas padanya, Adik Purbaya. Bukankah kau sudah memberikan sebuah? Dan
Bukankah sikapnya itu... Kakek mampu menguasai syaraf-syarafnya untuk bicara karena dia. Sudahlah, jangan pikirkan lagi orang tua itu. Kita harus segera sampai di Cipunagara. Hiya, hiya, hiya! Kak Cempaka, berhenti! Kakek tidak sadarkan diri lagi. Tubuhnya kini terasa panas. Luka-lukanya teramat parah. Kita tidak mungkin membawanya dengan berkuda seperti ini. Ya, kau benar, Kak. Kita lanjutkan perjalanan dengan pedati. Kita harus mencari pedati. Dengan pedati yang kita alasi rumput kering, perjalanan kita tidak akan membuatnya menderita. Guncangan dari kuda ini membuatnya semakin parah. Iya, tapi perjalanan kita akan menjadi semakin lama. Apakah kakek akan dapat bertahan sekian lama? Bagaimana jika kita menggendongnya, adik Purbaya? Iya, kita menggendongnya bergantian hingga ke pondok Dewi Jampi. Iya. Baiklah, aku akan mencoba menyadarkannya. Dan kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Untuk kesekian kalinya, Raden Purbaya menyalurkan hawa saktinya ke dalam tubuh kakeknya. Sementara itu Cempaka yang berada di sampingnya mengamati perkembangan keadaan kakeknya sambil sesekali memperhatikan keadaan sekelilingnya. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah sibuk dan cemas dengan keadaan kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang menuju Padepokan Gua Larang. Kita berhenti dulu, Kakang. Padepokan Gua Larang sudah di hadapan kita, Wulan. Mengapa tidak cepat-cepat? Desa kecil ini mempunyai satu kenangan untukku. Kenangan? Itu. Lihatlah pondok kecil itu. Lumbung padi itu. Iya. Kakang Madiludira. Ya, saat itu kita tengah mengintai Madiludira. Iya. Waktu itu kau tidak dapat menahan diri tatkala melihat tingkah anak yang bejat itu. Dan aku cepat-cepat menutup mulutmu sebelum sumpah serapah keluar dari mulutmu. Ya. Aku masih mengingatnya jelas sekali. Ya. Lama sudah peristiwa itu berlalu. Lebih dari 4 tahun. Ya, lebih dari 4 tahun. Saat itu kita tengah mengiringi Raden Purbaya dan ibundanya Roro Angken dari kejaran begundal-begundal Prabu Sentana. Kakang. Ada apa, Wulan? Ada apa denganmu? Tidak, Kakang. Aku hanya merasa hatiku lega. Lega sekali, Kakang. Aku merasa bahagia. Bahagia? Iya, bahagia, Kakang. Sangat bahagia. Tak ada lagi ganjalan dalam hatiku sebagaimana sejak 4 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun yang lalu. Hatiku begitu sesak dengan angan-angan ingin memiliki dirimu. Angan-anganku saat itu sangatlah berlebihan. Hingga... Sudahlah, Wulan. Jangan sebut-sebut lagi cerita masa lalu. Tidak hanya kau, aku pun juga merasa pedih. Sudahlah, marilah kita segera kembali ke Padepokan. Baiklah, Kakang. Hei, Kakang. Ya? Lihatlah itu. Lihat. Orang itu berkuda dalam keadaan luka parah. Tubuhnya limbung di atas kuda. Kakang, dia dapat terjatuh. Hei, Paman Jalu. Kau mengenalnya, Kakang? Iya, dia bergabung dengan Padepokan kita 2 tahun yang lalu. Aku harus menolongnya. Kau Saka. Paman, apa yang telah terjadi dengan diri Paman?
Mengapa paman jadi seperti ini? Iya, aku mendapat tugas dari Eyang Guru. Tapi pemuda itu terlalu tangguh untukku dan juga untuk Kakang Sulung dan Kakang Dodar. Pemuda? Siapakah pemuda itu? Dan di manakah sekarang Paman Dodar? Dan di mana Paman Sulung? Kakang Dodar dan Kakang Sulung memaksa aku untuk pergi mencari bantuan ke Padepokan. Siapakah pemuda itu? Entahlah, kami tidak mengenalnya. Dia tidak pernah menyebutkan namanya. Penduduk sekitar desa Banjur menyebutnya sebagai pemuda gila. Pemuda gila? Iya, pemuda gila. Bagaimana, Kakang? Aku akan mencoba melihat ke desa itu untuk menyelamatkan 2 murid Gua Larang. Kakang, bawalah kembali Paman Jalu ke Padepokan. Baiklah, berhati-hatilah di Wulan. Aku pergi, Kakang. Marilah kita segera kembali. Aku akan segera menyusul Adi Wulan. Berpeganglah erat-erat. Aku akan mengiringi di sampingmu. Desa Banjur. Di mana aku dapat menemukan pemuda gila itu? Entah apa yang telah dilakukan pemuda itu. Itu. Aku melihat banyak orang menuju ke arahku. Siapakah itu yang terluka? Apakah 2 orang murid dari Gua Larang? Siapakah kau ini, Nona? Apakah Nona adalah Anting Wulan, murid dari Padepokan Gua Larang? Ya, benar. Saya Anting Wulan. Apakah itu Paman Dodar dan Paman Sulung? Benar, Nona. Ini kedua orang saudara seperguruan Nona mendapat luka dan tidak berhasil menangkap anak muda itu. Saya adalah kepala desa Banjur. Terima kasih, Paman. Keadaannya juga cukup parah. Di manakah pengacau itu, Paman? Dia meninggalkan desa ini beberapa saat yang lalu. Ia pergi ke arah utara. Paman, tolong bawa kedua saudaraku ke Padepokan. Aku akan berusaha menangkap pengacau desa, Paman. Itu banyak gadis-gadis yang tengah mencuci dan mandi di sungai. Akan kutanyakan padanya, apakah mereka melihat pemuda pengacau itu lewat di tempat ini. Tapi, jika memang pemuda itu belum lama melalui tempat ini, tentu aku akan dapat melihatnya dari ketinggian tebing ini. Hamparan sawah, perkebunan di bawahku, cukup jelas kulihat dari atas ini. Apa itu? Hei, Aku melihat bayangan seseorang jauh di bawah sana. Bayangan seseorang yang tengah mengintip gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Itukah pemuda yang kucari? Sayang sekali. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pemuda itu. Hei, pemuda itu menghilang. Aku akan mencarinya ke bawah sana. Anak muda tadi. Akan kucari terus ke dalam kerumbul pepohonan sana. Begitu cepatnya dia menghilang. Benar-benar hebat kepandaian pemuda itu. Coba, kulihat ke bagian dalam. Menemukan seseorang pemuda di depan sana. Dan
akan menanyakan padanya apakah dia pengacau desa Banjur lalu menangkapnya. Benar-benar celaka. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pengacau itu. Hei, siapa itu di depan sana? Hei, tunggu Kisanak. Tunggu. Dia menghilang. Akan ku kejar. Hup. Pastilah dia orang yang tengah ku cari. Ya, pasti. Jika tidak, mengapa dia harus ketakutan padaku? Begitu cepatnya. Agaknya orang itu tidak dapat ku buat main-main. Ataukah dia masih berada di sekitar tempat ini dan tengah mengintaiku? Aku tidak mungkin mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Akan sangat berbahaya bagiku yang saat ini hanya seorang diri. Kisanak, keluarlah kau. Keluarlah jika kau memang tidak mempunyai satu kesalahan padaku dan pada penduduk desa Banjur. Keluarlah jika kau memang tidak merasa bersalah. Atau kau memang seorang pengecut yang tidak tahu malu. Keluar kau. Hup, hiat. Ini aku di bulan. Kau Kakang, kukira pemuda pengacau itu. Ketika aku datang ke tempat ini, aku mendengar teriakanmu. Dan perlahan-lahan, aku mendekati tempat ini. Mencoba untuk menangkap orang yang sedang kau cari itu. Apakah kau sudah bertemu dengannya, Wulan? Belum Kakang, aku melihat bayangan menghilang dan mempermainkan aku. Dia memang seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, tapi pengecut. Kita akan mencarinya. Oh ya, bagaimana dengan Paman Jalu? Apakah Kakang secepat itu tiba dan kembali lagi kemari? Aku bertemu dengan beberapa orang cantik di luar padepokan. Aku menyerahkannya dan kemudian menyusulmu kemari. Aku mendapatkan keterangan dari kepala desa Banjur. Kakang, Iya. aku merasa pemuda itu masih berada di sekitar tempat ini. Kau jagalah di sini. Aku akan mencoba mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Baiklah, aku akan melindungimu. Hup! Kakang, aku mendengar desahan nafas halus dari setan pengacau itu. Datanglah kemari kalian. Aku menunggumu di sini. Datanglah kemari. Aku tidak akan lari. Adi Wulan, di manakah orang itu berada? Setan, dia sadar. Kita mengetahui di mana dia berada. Dia mengejek dan menghina kita. Ayo Kakang, kita temui dia. Kau hebat sekali, Nona Manis. Mau apakah kau mengikuti aku? Setan, kau pastilah pemuda yang membuat onar dan kacau di desa Banjur. Kaulah yang juga telah melukai ketiga orang saudara seperguruanku. Bagaimana kau bisa menuduhku seperti itu? Karena kepengecutan sikapmu. Lepaskan topeng itu, Kisanak. Lepaskanlah. Jika kau memang tidak merasa bersalah, kita akan bicara baik-baik. Bicara baik-baik dengan sikap seperti itu. Siap tempur. Tangan menegang, siap melancarkan serangan. Siapa kau sebenarnya, Kisanak? Marilah kita bicara baik-baik. Dan lepaskanlah topengmu itu. Hei, mengapa aku harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Sejenak, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna saling pandang. Mereka tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya pemuda bertopeng itu? Dan bagaimana dengan sikap Prabu Sana menghadapi undangan dari putranya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa.